Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Putri Amelia dari kelas 10 TAP 2 nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang alat pemadam api ringan atau APAR. Yang kedua tentang kontaminasi. Untuk yang pertama yaitu APAR, alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan atau APAR adalah alat pemadam api yang mudah dipergunakan oleh satu orang untuk memadamkan api pada awal terjadinya kebakaran. APAR dapat berupa tabung jinjing, gendong, maupun beroda. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa APAR berhasil menanggulangi sekitar 30% kejadian kebakaran. Oleh karena sifatnya yang hanya dapat menanggulangi kebakaran dan mudah dipergunakan oleh satu orang, maka APAR biasanya hanya mempunyai durasi semprot yang relatif singkat atau dalam bilangan menit. Berdasarkan konstruksinya, APAR biasanya dibuat dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, stored pressure type adalah APAR yang memakai gas pendorong bertekanan tercampur bersama media pemadamnya. Gas pendorong yang dipakai adalah nitrogen. Ciri luar dari APAR ini biasanya ada penunjuk tekanan gas di luarnya. Yang kedua yaitu gas cartridge type adalah jika gas pendorong terletak pada cartridge tersendiri, terpisah dari media pemadamnya. Gas yang dipergunakan biasanya adalah gas CO2 atau biasa disebut karbon dioksida atau gas asam arang. Terdapat 4 jenis APAR yang paling umum digunakan, yaitu yang pertama, alat pemadam api ringan air, yaitu jenis APAR yang diisikan oleh air dengan tekanan tinggi. APAR jenis air ini merupakan jenis APAR yang paling ekonomis dan cocok untuk memadamkan api yang dikarenakan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, kain, karet, plastik, dan lain sebagainya. Keuntungan dari APAR air yaitu yang pertama, mempunyai daya serap panas yang besar. Yang kedua, mempunyai daya pengembangan menjadi uap yang sangat tinggi. Yang ketiga, pada temperatur normal, air beratnya relatif stabil. Yang keempat, mudah disimpan, diangkat, dan dialirkan. Dan yang kelima, mudah didapat dalam jumlah banyak. Yang kedua yaitu alat pemadam api atau APAR busa. Adalah jenis APAR yang terdiri dari bahan kimia yang dapat membentuk busa. Busa yang disemburkan keluar akan menutupi bahan yang terbakar, sehingga oksigen tidak dapat masuk untuk proses pembakaran. APAR jenis busa ini efektif untuk memadamkan api yang ditimbulkan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, kain, karet, dan lain sebagainya. Macam-macam busa yang biasa digunakan sebagai media APAR. Menurut cara terbentuknya, ada busa kimia, yaitu busa yang terjadi karena adanya proses kimia. Contohnya, tepung tunggal, tepung ganda. Ada juga busa mekanik, busa yang terjadi karena adanya proses mekanik, yaitu berupa cairan dari bahan pembuat busa, yaitu cairan busa, air, dan udara. Yang ketiga yaitu alat pemadam api ringan atau APAR serbuk kimia. Terdiri dari serbuk kering kimia yang merupakan kombinasi dari monoamonium dan amonium sulfat. APAR jenis dry chemical powder ini merupakan alat pemadam api yang serbaguna karena efektif untuk memadamkan kebakaran di hampir semua kelas kebakaran, seperti kelas A, B, dan C. Menurut kelas kebakaran yang dipadamkan, powder dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tepung kimia reguler adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran kelas B dan C. Yang kedua, tepung kimia multi
Purpose adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran kelas A, B, dan C. Yang ketiga, tepung kimia special dry powder adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran khusus kelas D. Yang keempat yaitu alat pemadam api ringan atau apar karbon dioksida. Jenis apar yang menggunakan bahan karbon dioksida sebagai bahan pemadamnya. Apar karbon dioksida sangat cocok untuk kebakaran kelas B, bahan cair yang mudah terbakar, dan kelas C, instalasi listrik yang bertegangan. Keuntungannya, mudah menyebar ke seluruh areal kebakaran, tidak menghantarkan listrik, dan tidak meninggalkan residu. Selanjutnya yaitu tentang kelas-kelas kebakaran. Yang pertama, kebakaran kelas A merupakan kelas kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, plastik, kain, kayu, karet, dan lain sebagainya. Jenis apar yang cocok untuk memadamkan kebakaran kelas A adalah apar jenis cairan atau water, apar jenis busa atau foam, dan apar jenis tepung kimia atau dry powder. Yang kedua yaitu kebakaran kelas B, merupakan kelas kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan cair yang mudah terbakar seperti minyak, contohnya bensin, solar, dan oli, alkohol, cat, solvent, metanol. Jenis apar yang cocok untuk memadamkan kebakaran kelas B adalah apar karbon dioksida atau CO2, apar jenis busa atau foam, dan apar jenis tepung kimia atau dry powder. Yang ketiga yaitu kebakaran kelas C, merupakan kelas kebakaran yang dikarenakan oleh instalasi listrik yang bertegangan. Jenis apar yang cocok untuk memadamkan kebakaran kelas C adalah apar jenis karbon dioksida atau CO2 dan apar jenis tepung kimia atau dry powder. Yang keempat yaitu kebakaran kelas D, merupakan kelas kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan logam yang mudah terbakar seperti sodium, magnesium, aluminium, litium. Kebakaran jenis ini perlu apar khusus dalam memadamkannya. Yaitu cara menggunakan alat pemadam api ringan. Yang pertama, tarik pin pengaman atau safety pin apar. Yang kedua, arahkan nozzle atau pangkal selang ke sumber api atau area kebakaran. Yang ketiga yaitu tekan pemicu untuk menyemprot. Dan yang terakhir, ayunkan ke seluruh sumber api atau area kebakaran. Hal yang perlu diketahui dalam penggunaan apar. Yang pertama, perhatikan arah angin. Usahakan badan atau muka menghadap searah dengan arah angin, supaya media pemadam benar-benar efektif menuju ke pusat api, dan jilatan api tidak mengenai tubuh petugas pemadam. Yang kedua, perhatikan sumber kebakaran dan gunakan jenis apar yang sesuai dengan klasifikasi sumber kebakaran. Selanjutnya yaitu tentang kontaminasi. Yang pertama, dampak yang mungkin terjadi dari setiap potensi pencemaran lingkungan. Pekerjaan, pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung memiliki potensi menimbulkan pencemaran lingkungan, baik pencemaran udara, limbah cair, maupun pencemaran suara atau bising. Debu merupakan material yang berbahaya, karena selain berbahaya bagi paru-paru dan mata, juga dapat menjadikan terbatasnya jarak pandang, terutama pada saat alat angkut atau peralatan lain beroperasi sekitar bangunan gedung. Pencemaran udara terjadi akibat debu terbang, karena jalan kerja yang rusak dan tidak terawat dengan baik. Suara bising memiliki ancaman ganda karena berbahaya bagi pendengarnya dan mungkin dapat mengalihkan perhatian pekerja terhadap aktivitas peralatan dan bahaya lainnya. Limbah cair
kemungkinan terjadi dari aliran kotoran debu yang terkumpul dalam kolam yang kurang terpelihara. Selanjutnya yaitu langkah pencegahan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya membatasi timbulnya pencemaran pada sumber atau penyebab timbulnya pencemaran. Yang pertama yaitu pencegahan pencemaran pada pekerjaan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. A. Menanggulangi semaksimal mungkin terjadinya debu yang dapat mengakibatkan pencemaran pada udara di dalam gedung. B. Menggunakan peralatan dengan tipe yang lebih ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi kebisingan. C. Meningkatkan pemeliharaan kolam atau penampungan minyak atau oli sehingga limbahnya dapat dikendalikan. D. Pengisian bahan bakar dan oli dilakukan dengan hati-hati agar tidak tercecer dan menimbulkan pencemaran. Yang kedua yaitu pencegahan pencemaran pengoperasian peralatan pekerjaan, pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung. A. Mengatur metode kerja dalam pelaksanaan sehingga tidak terjadi pencemaran pengoperasian, peralatan pekerjaan pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung. B. Sampah sisa-sisa bahan bangunan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan bangunan harus segera dibersihkan. C. Melakukan pemeliharaan jalan kerja pengangkutan. Yang selanjutnya yaitu identifikasi bahaya bahan kimia terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan pemeliharaan dan perawatan rusunawa dapat berupa: yang pertama, kebakaran. Adanya bahan kimia mudah terbakar seperti pelarut organik atau gas-gas yang kontak dengan sumber panas dapat menimbulkan kebakaran. Sumber panas dapat berupa api terbuka, logam panas bara api, dan loncatan listrik. Selanjutnya yaitu iritasi. Iritasi adalah kerusakan atau peradangan atau sensitasi dari permukaan tubuh yang lembab seperti kulit, mata, dan seluruh badan oleh bahan-bahan kimia korosif, atau iritasi seperti asam triklorosetat, belerang dioksida, uap asam, sulfat, dan asam klorit. Yang selanjutnya yaitu keracunan, yaitu disebabkan oleh masuknya bahan kimia beracun ke dalam tubuh yang dapat berakibat fatal atau akut dan akibat kronis. Keracunan akut sebagai akibat absorpsi bahan kimia dalam jumlah besar dan dalam waktu pendek, dan dapat pula berakibat fatal atau kematian. Keracunan kronis adalah absorpsi bahan kimia beracun dalam jumlah sedikit dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya yaitu faktor kimia di tempat kerja. Faktor kimia di tempat kerja dapat dibedakan menjadi: yang pertama, bentuk partikel. Partikel didefinisikan sebagai titik-titik cairan atau debu-debu yang mempunyai ukuran halus dengan diameter 0,02 sampai 500 mikron. Dengan demikian, kecepatan jatuhnya rendah sehingga mempunyai waktu yang cukup lama berada di udara. Yang termasuk partikel adalah debu. Debu adalah partikel padat yang terbentuk oleh kekuatan alami atau mekanis, misalnya pada pekerjaan penghancuran, pengolahan, pelembutan, pengepakan yang cepat peledakan. Kabut adalah partikel-partikel zat cair yang terbentuk karena kondensasi dari fase uap. Contoh partikel uap asam sulfat. Foam
adalah partikel-partikel padat yang terjadi karena hasil sublimasi atau kondensasi dari bentuk uap atau gas. Bukan partikel. Yang termasuk bukan partikel yaitu gas. Gas adalah suatu bentuk zat yang tidak mempunyai bangunan sendiri, biasa mengisi seluruh ruangan pada suhu dan tekanan normal. Sifat gas pada umumnya tidak terheat, dalam konsentrasi rendah, tidak berbau, dan berdifusi mengisi ruangan. Contoh gas yaitu CO, CO2, O2, N2. Uap adalah bentuk gas dari zat yang dalam keadaan normal berbentuk cair. Sifat uap umumnya tidak kelihatan dan berdifusi mengisi ruangan. Sekian materi tentang apar dan kontaminasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ucapan, dan tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.